Akhirnya Bidan bongkar semua kebusukan Galang kepada Lian Bagaskara setelah Lian menemui Bu Bidan. Halo semua, apa kabarnya? Balik lagi sama Mimin. Pada video kali ini kita akan bahas kembali alur cerita untuk episode malam ini. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita masuk ke alur ceritanya. Ayo, dan ayo. Siapa di sini yang udah nggak sabar untuk melihat bagaimana Lian yang akhirnya ngebongkar semua kebusukan Galang lewat Ibu Bidan? Coba kalau udah nggak sabar boleh komen di bawah. Mimin ngerti ya, karena itu memang agak ribet, harus lewat Bu Bidan, cari tahu sendiri, nanti cari Galang dan lain sebagainya macamnya. Apalagi sekarang masalah terbesarnya, anak yang kembarnya Amira ini bukan di tangannya Galang, sehingga baik itu Lian maupun juga Aksa harus berupaya, harus berusaha 2-3 kali lipat untuk bisa mendapatkannya. Jadi kayak dibikin diputar-putar. Mungkin kalau teman-teman nonton pasti ngerasa, aduh, udah dikit lagi ketemu anaknya, ternyata dibuang lagi nih sama ibu-ibu yang gak jelas di episode sebelumnya. Tiba-tiba ditemuin sama Damar, walaupun Damar baik, tapi kan akhirnya Lian harus ke Bidan dulu, Bidannya baru mau ngaku, setelah itu harus ke Galang, Galangnya bilang gak tahu apa-apa. Luar biasa ribet dan ribet. Sama teman-teman, tapi gak apa-apa. Inilah yang harus kita lihat terlebih dahulu. Yang terpenting ujung-ujungnya ya Lian mampu untuk bisa gimana caranya membawa sang cucunya kembali, alias anak kembar dari Amira. Jadi ya sampai at least sampai hari Minggu tuh bakal terus ngebahas anak kembarnya Amira dan lain sebagainya macamnya. Dan ini bakalan benar-benar seru banget. Yap. Setelah pulang dari rumah sakit menemui dokter teman-teman, tanpa banyak basa-basi Lian bersama dengan Markus langsung menuju ke tempat bidan, tempat di mana Amira melahirkan di episode sebelumnya. Mungkin teman-teman masih ingat ya, wajah bidannya, tempat bidannya, lokasinya seperti apa. Nah, di momen ini langsung tanpa banyak basa-basi, Lian pun juga masuk ke dalam bidan tersebut dan ada sang bidan di sana. Bidan bernama Dewi atau siapa gitu ya, lupa namanya. Kaget teman-teman karena tahu tujuan dari Lian Bagaskara datang pasti ingin menanyakan sesuatu hal yang pasti sudah ditakuti oleh Ibu Bidan, yaitu tentang anak kembarnya Amira. Ya udah, teman-teman tahu lah kalau udah ngebela Amira, Lian tuh ngamuknya seperti apa tuh. Udah deh, langsung aja deh, nggak perlu tanpa banyak basa-basi. Lian pun juga langsung berkata di mana anak kembar Amira yang cowok. Seketika Bidan pun juga kaget bukan main. Pada awalnya Bu Bidan ini gak mau bilang sepatah kata pun karena ngerasa kalau ngomong itu artinya ya sama dengan menyerahkan diri sendiri gitu loh teman-teman. Tapi ya gak punya pilihan lain karena diancam sama Kusno, diancam sama Lian dan lain sebagainya macamnya. Hasil singkat cerita takutlah Bu Bidan ini dan pada akhirnya langsung memberitahukan semuanya. Lalu Bu Bidan pun juga menceritakan semua kronologinya, bagaimana ketika ia sedang mencoba membantu Amira dengan sangat ikhlas, tiba-tiba didatangi oleh 4 orang bertopeng, Galang, Hilda, Reno, dan juga Bella. Lalu diberikan uang dan juga diancam. Pada saat itu, Bu Bidan pun juga terpaksa menerima uang tersebut. Selain karena diancam, karena ia pun juga butuh uang banyak untuk pengobatan sang anak yang kini tengah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk melakukan tindakan operasi. Seketika Lian pun juga ngerasa ini make sense. Tapi tetap aja jahat teman-teman, karena harusnya Bu Bidan pun juga punya punya integritas lah, apalagi sebagai orang nakes ya, tenaga kesehatan tuh jangan sampai melakukan penyelewengan seperti ini. Terlepas diancam atau apapun itu, tenaga kesehatan ya harus bisa menjunjung tinggi sebuah kejujuran. Tapi kalau ngeliat kayak gini kan akhirnya Lian pun juga emosi. Tetap aja, siapa orangnya? Yang nggak tahu orang pakai topeng, hingga pada akhirnya ia pun menunjukkan ciri-ciri Galang, suara Galang seperti apa, yang mana pada akhirnya Bu Bidan pun ngerasa dari postur tubuh dan foto yang diperlihatkan oleh Lian Bagaskara, memang Galang ini adalah pelakunya. Yap, akhirnya dugaan dari Lian pun juga benar-benar terjadi. Galang masih hidup tentu saja, dan Galang ini adalah dalang dari semuanya. Wow, ini sih benar-benar wow banget teman-teman, karena nggak menyangka aja kalau pada akhirnya harus seribet dan seruat ini. Andaikan saja ya teman-teman kalau Galang ini nggak ngelakuin semua ini,
Aksa dan Amira tuh bisa bahagia lah sekarang. Bisa tahu anaknya kembar ternyata dan lain sebagainya macamnya. Kalau udah momen kayak gini kan Lian Bagaskara pun juga bingung ya. Mau bilang sama Amira tapi nggak enak. Mau ngejar Galang pun juga butuh waktu juga teman-teman. Maksudnya butuh proses gitu untuk mencari Galang. Kan sekarang pun masalahnya anaknya tuh nggak ada pada Galang. Jadi ya susah juga, makanya kini Lian bersama dengan Markus dan juga Zaki akhirnya berfokus untuk dapetin si Galang dulu. Pokoknya kejar dulu Galang. Mau anaknya ada pada Galang atau enggak, kejar dulu aja, dapetin dulu aja. At least kalaupun anaknya Aksa ini belum ditemukan, ya Galang ini bisa ditangkap, bisa dijadikan ibaratnya tuh bisa dijadikan objek lah untuk bisa gimana caranya nanti Galang ikut ngebantu juga. Karena kan yang dipikirannya Lian kan berpikirnya Galang ini menyembunyikan anaknya di sebelah mana dan lain sebagainya macamnya. Sedangkan kalau kita sebagai penonton kan POV-nya atau point of view-nya tahu ya dibawa kemana sang anak. Tapi kalau dari segi pemikirannya Lian Bagaskara ya dia nggak tahu teman-teman, mikirnya kalau nggak Galang dikasih ke siapa, disembunyikan ke siapa atau yang gitulah. Pokoknya Lian ngerasa Galang ini tuh menyembunyikan sang anak ini teman-teman. Singkat cerita, bersama dengan sang bidan, akhirnya ya Lian pun juga memutuskan untuk mencari Galang sambil terlebih dahulu untuk menjelaskan semuanya kepada Aksa dan juga Amira. Nah, ketika menjelaskan kepada Aksa dan juga Amira di rumahnya Amira, awalnya Lian nih ragu karena kalau ngasih tahu gimana, nggak ngasih tahu pun juga ngerasa bersalah. Tapi karena Lian pun juga ngerasa kalau dulu sering ibaratnya tuh mengganggu Amira, bikin Amira celaka, bikin Amira pun juga jadi banyak masalah di masa lalu, selalu mengganggu hidupnya Amira, akhirnya bikin Lian Bagaskara pun juga merasa bersalah teman-teman ceritanya. Akhirnya udahlah nggak apa-apa, jujur aja toh kita bakal bantu juga. Maksudnya kan sayang ya ngelihat Amira sama Aksa harus berjuang lagi happy-happynya, tapi mereka nggak tahu kalau ternyata anak mereka tuh bukan cuma satu tapi ada dua. Ini kan pada akhirnya membuat hati Lian pun juga terketuk dan langsung mencari keberadaan di mana anak kembar yang lainnya. Berceritalah teman-teman Lian kepada Aksa dan juga Amira dengan sangat detail dari A sampai Z ibaratnya. Sedih Aksa sama Amira, tapi mau gimana pun juga harus dihadapi. Karena mungkin jadi Aksa sama Amira tuh kayak udah capek kali ya teman-teman ngelihat masalah ini tuh. Dikit-dikit diganggu, dikit-dikit selalu ada masalah datang silih berganti, musibah datang silih berganti, bikin mereka berdua tuh kayak ya udah, sekarang kita cari aja barang-barang. Jadi sedih, tapi mereka tahu ini pasti perbuatan Galang juga, makanya mereka pun juga nggak terlalu ambil banyak pusing ya, ambil pusing gitu, yang gimana banget. Ya udah, pokoknya ya udah gerak aja, cari karena ya mau gimana, diem pun juga akhirnya nggak ketemu. Akhirnya datanglah ke tempatnya si Galang. Dan sialnya, Galang ini pun juga sial bagi Galang ya maksudnya. Galang pun juga nggak bisa lari kemana-mana karena berhasil ditemukan oleh Lian Bagaskara. Dan pada akhirnya Lian Bagaskara pun juga langsung menangkap Galang ini teman-teman, untuk menanyakan di mana anak kembar yang lain milik Aksa dan juga Amira. Awalnya Galang menolak untuk memberitahu karena ya Galang ini tuh ngerasa ya buat apa ngasih tahu toh waktu mengancam Bu Bidan pun juga pakai topeng dan lain sebagainya macamnya. Jadi kayaknya identitasnya kan nggak akan ketahuan deh gitu. Tapi kan meskipun ditutup mukanya, tapi di sana ada Bella, ada Hilda, ada Reno, lalu juga ada Aksa. Kan pada akhirnya bikin Lian Bagaskara pun juga, loh kenapa ada Hilda di sini? Kenapa ada Bella? Kan tanpa bukti itu pun juga udah menunjukkan wah ini pasti ada sesuatu gitu loh teman-teman. Terlebih lagi Lian pun juga kaget, ngapain nih Bella ada di sini? Untuk apa gitu loh. Wah makanya apakah ini mungkin jawaban juga nih sekalian buat Lian Bagaskara karena selama ini tuh nggak pernah punya feeling banget sama Hilda. Ternyata ini buktinya nih, ternyata Hilda malah bekerja sama dan menolong Galang. Lalu karena diancam dan lain sebagainya macamnya, ngakulah kalau anak tersebut dibuang oleh Galang. Dan bahkan Galang pun juga dengan pedenya bilang kalau anak tersebut menjadi keturunan Rahadian yang akan menjadi jatuh miskin dan hidup susah. Wah ini sih bikin Aksa emosi, diajar habis-habisan Galang. Tapi ya percuma, karena anaknya pun juga nggak ada. Tapi nggak apa-apa, nanti bakal ada titik temunya, yang mana akhirnya Aksa berhasil dipertemukan dengan Damar dan juga neneknya Damar teman-teman. Ini pun akan menjadi momen yang sangat krusial juga. Nanti pertemuannya kurang lebih akan terlebih dahulu Aksa ini ngerasa kalau anak yang kemarin Aksa temukan itu adalah anaknya orang lain kan. Tapi entah kenapa lama kemudian
ketemu lagi kok kayak ngerasa ini anaknya gitu ya. Akhirnya harus ada tes DNA dulu, ngebuktiin dulu. Pokoknya banyak hal lah yang harus dibuktikan dulu. Emang ini cukup ruwet, cukup sedih dan lain sebagainya macam, tapi nggak apa-apa. Kita support aja Aksa dan Emira seperti apa. Yang terpenting pada akhirnya kita bisa melihat kembali Galang yang akhirnya berhasil ditangkap oleh Lian Bagaskara dan benar-benar nggak berkutik karena Galang pun juga harus seperti ini dan akhirnya mengakui semua perbuatan busuknya. Tenang aja teman-teman, anak Aksa pasti bakal kembali kepada Aksa. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.